tidaklah mangga itu tumbuh kecuali dari pohon yang subur. Ngerti kan? Mangganya mati, daunnya kuning-kuning, lalu ada buahnya, aneh ini. Ngerti? Aneh, nggak ada begitu tuh ceritanya tuh. Ada pohon, pohon kersem lah, atau aja mangga kersem. Daunnya kuning semua, kalau kuning pasti rontok lah, jatuh. Iya kan? Rontok jatuh. Tinggal tiang-tiangnya aja. Terus kersemnya aja ada, nggak mungkin. Adanya buah itu ba'da dauni, setelah daun. Ngerti nggak? Adanya buah itu setelah daun. Adanya daun itu dari tangkai yang sehat. Paham dong? Tangkai yang sehat melahirkan daun yang sehat. Daun yang sehat membuahkan anak. Anaknya jadi manis. Gitu loh ilustrasinya. Ayahnya baik, ibunya baik, menumbuhkan anak yang baik. Tapi kalau ibunya nggak baik, anaknya jadi nggak seger, pucet. Pucet anaknya. Lalu kalau misalnya buah itu jatuh, kersem nih kira-kira jatuh nih. Ini jatuhnya di area pohon, atau misalnya langsung ke JB jatuhnya. Pohon nggak mungkin kan jatuh terus ada di JB. Ih, ini kersem kawung ini. Terus jalan-jalan di JB, ih ini kersem kawung, nggak mungkin. Paham ya begitu ya? Artinya yang namanya buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohon. Sifatnya anak itu nggak jauh dari ibunya. Sekarang nih kamu jangan suka ngomongin cowok, jangan mau pacaran, ditahan hawa nafsunya untuk memperbaiki keturunan kamu. Tujuannya satu, Allah takdirkan nanti kalian mempunyai suami yang soleh. Yang kedua, takdirkan nanti mempunyai anak-anak yang. Tapi kalau kamu merusak diri kamu di hari ini dan Allah murka, maka bisa jadi Allah anugerahkan kalian mempunyai suami yang kejam, hutang di mana-mana, suka main slot, bikin repotin, suka selingkuh, gak enak. Badan kita gak enak gitu ya. Kamu mau dihianatin apa enggak? Enggak. Mau ditampar sama suami enggak? Abi ngumpulin video, di sini videonya tentang kekejaman seorang suami kepada istrinya. Ada yang diludahin, dijambak-jambak sampai wajahnya dibenturin ke sini. Itu istri yang dulu dia cintai, yang dulu dia nikahin. Itu ya. Yang dulu dia kejar-kejar, yang dulu dia apelin, yang pada akhirnya dia juga yang menamparnya. Itu berarti kan punya suami yang tidak baik. Apakah suami yang tidak baik karena istrinya tidak baik? Ya belum tentu. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan at-tayyibatu lit-tayyibin. Terus apa tuh lanjutannya? At-tayyibatu lit-tayyibin. Terus wal khabithatu lil khabithin. Perempuan yang baik nanti akan dijodohkan dengan laki-laki yang baik. Perempuan yang menjijikan, nanti menjijikan, murahan, itu akan ketemu dengan khabithin, laki-laki yang seirama. Jadi laki-laki perempuan itu seirama. Ini untuk perempuannya. Kalau laki-laki yang soleh punya perempuan gak baik banyak. Nabi Nuh baik. Tapi kalau perempuannya soleh, rata-rata suaminya juga soleh. Sayyidah Khadijah soleh, suaminya Rasulullah. Sayyidah Hajar, Siti Sarah solehah, suaminya siapa? Nabi Ibrahim. Gitu loh ya. Ya, Nabi Nuh punya istri. Abi nggak tahu istrinya siapa. Barangkali ada yang tahu.
punya anak namanya Kan'am ya. Kan'am itu kan kufur kan. Saya matinya kufur, bandel dia. Padahal ayahnya itu seorang nabi. Buat nurunin ibunya. Nabi Lut, anaknya bandel, nurunin ibunya. Gitu maksudnya. Tapi gitu, Nabi Ibrahim istrinya dua nih padahal, Siti Hajar dan Siti Sarah. Dari Siti Hajar lahirnya siapa? Ismail. Dari Siti Hajar lahirnya siapa? Ishak. Pada nggak hafal nih. Siapa namanya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu julukannya Abul Bashar, ayahnya manusia. Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Istri pertama bukan Siti Hajar, namanya Siti Sarah. Istri kedua namanya Siti Hajar. Oke. Lahirlah dari istri kedua dulu, yaitu Nabi Ismail. Jadi yang lahir Nabi Ismail dulu. Dari istri kedua. Kalau dari Siti Hajar sampai 90 tahun, itu nggak dapat anak. Nah, tapi akhirnya setelah Siti Sarah itu umurnya 90 tahun baru punya anak namanya Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak dan Nabi Ismail itu kakak adik, beda ibu satu ayah. Ngerti ya? Gitu. Tapi istri-istrinya solehah, anaknya soleh. Nah, Nabi Ishak nanti punya anak itu Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu julukannya Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf itu anak mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Karena istri-istrinya baik-baik.